Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayolah Bapak azakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita yang kedua, yaitu dari kitab Tauhidil ladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu dari kitab Tauhid, yang Tauhid merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Kita masih berada di bab yang ke-33. Bab qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Sudah kita katakan bahwasanya maksud dari bab ini penjelasan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka seseorang akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Kita masih berada di muqaddimah tentang tawakal. Kita sudah bahas muqaddimah dari 1, 2, 3, dan yang terakhir kita bahas muqaddimah yang keempat, yaitu buah hasil dari tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan bahwasanya di antara buah yang didapatkan oleh seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia akan menjadi tenang, hatinya tenang, dadanya lapang. Kemudian yang kedua juga kita katakan bahwasanya tawakal merupakan sebab yang paling kuat dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kemudian juga tawakal akan mewariskan cinta Allah kepada hambanya. Tawakal juga mewariskan kekuatan hati, keberanian, dan keteguhan. Tawakal juga mewariskan sabar. Tawakal juga mewariskan kemenangan. Ini yang terakhir. Sekarang kita masuk poin yang ke-7. Dari hasil buah tawakalnya seseorang. Yang ke-7 yaitu tawakal akan melindungi seseorang dari godaan syaitan. Tawakal akan melindungi seseorang dari godaan syaitan. Antum lihat dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Buka mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan tidak akan berkuasa terhadap orang-orang yang beriman dan mereka bertawakal kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya mereka
akan berkuasa pada orang-orang yang loyal kepadanya dan juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di sini ya, lebih khusus di ayat 99-nya. Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu enggak punya kekuasaan. Ya enggak punya kekuasaan atas siapa? Atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Kalau kita ingin apa? Kalau kita ingin selamat dari godaan syaitan, maka apa? Kita tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusannya kepada Allah. Karena nggak akan mungkin kita bisa melawan godaan makhluk yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bisa kita melawan jin, nggak akan bisa kita melawan syaitan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dengan berta'awud. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Gitu. Nah, ketika timbul rasa takut kita terhadap syaitan, terhadap jin, maka kita ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Godaan syaitan. Gitu. Ya. Ini akan apa? Akan menafikan, meniadakan godaan syaitan dan juga penguasaan syaitan kepada orang-orang yang beriman. Karena setan hanya akan menggoda, setan hanya akan berkuasa pada siapa? Orang-orang yang mau menjadi temannya. Orang-orang yang loyal kepada dia dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi itu hadis yang sudah sempat saya bahas, yaitu doa keluar rumah, ya. Man qala hina kharaja min manzilihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka apa? Hudiya wa wuqiya wa kufiya wa tanahha anhu syaitan. Siapa saja seorang yang keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah saja. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hudiya wa wuqiya wa kufiya. Maka orang ini dia akan diberikan petunjuk, dilindungi dari godaan syaitan dan dicukupi kebutuhannya. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan pun akan menjauh dari orang ini. Kemudian dikatakan kepada setan tersebut, kaifa anta birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Gimana kamu bisa menggoda orang yang sudah diberikan petunjuk sama Allah, diberikan penjagaan sama Allah, dan diberikan kecukupan sama Allah. Ini doa nggak sepele, ayolah Mbak, azakumullah. Ya, ini doa bukan doa yang sepele, cuman kadang kita yang menyepelekan. Ya, kita yang menyepelekan, cuman doanya cuman di mulut doang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Enggak memperhatikan makna yang begitu agung. Dari apa? Dari doa ini. Bagaimana kita menggantungkan urusan kita dan menyerahkan semua urusan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ketika keluar. Gitu. Maka niscaya apa? Setan akan lepas tangan. Tidak bisa menggoda kita. Ya, tidak bisa menggoda kita. Kenapa? Karena sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, kita menyerahkannya kepada zat yang pasti akan melindungi hambanya yang beriman. Kemudian berikutnya, yang ke-8, tawakal termasuk sebab yang besar. Tawakal termasuk sebab yang besar dalam menolak kedengkian orang yang dengki. Tawakal termasuk sebab yang besar dalam menolak kedengkian orang yang dengki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
Dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Ketika beliau menjelaskan tentang kiat untuk menolak kedengkian orang yang dengki sama kita. Ya, kiat untuk menolak kedengkian orang yang dengki. Karena kita nggak lepas dari orang yang mendengki kepada kita. Ya, baik itu teman kita, saudara kita, ya, maupun orang lain yang nggak kenal sama kita. Gitu. Kan dengki itu apa sih? Dengki mengharapkan hilangnya nikmat, ya, nggak suka kepada orang yang diberi nikmat dan dia mengharapkan nikmat tersebut hilang dari diri orang tersebut. Ini dengki. Nah, di antara kiat agar kita bisa selamat dari kedengkian orang yang dengki dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya akan dibawakan oleh penulis, yaitu dalam surat Tolak. Antum lihat dalam kitab Tauhid. Ayat 3. At-Tolak ayat 3. Nanti kita akan bahas. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia, Allah yang akan melindungi dia, Allah yang akan menolong dia. Kalau sudah Allah yang menjadi pencukup buat dia, kalau sudah Allah yang menolong dia, maka apa? Tenang hamba. Orang mau dengki kayak apapun gak bakal bisa apa? Memberikan keburukan. Di antara dalilnya antum lihat dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf. Ayat 67. Ini cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Keluarga Nabi Yusuf. Keluarga Nabi Yakub. Ayat 67. Ini kan ceritanya kalau antum sering baca surat Yusuf, antum tahu ceritanya. Ini kan Nabi Yusuf yang ketika itu menjadi petinggi Mesir, ya, yang ngurusi perbendaharaan negeri, itu ngelihat saudara-saudaranya datang, ya kan, kesulitan. Kemudian akhirnya diberikan bantuan. Nabi Yusuf kenal sama mereka nggak kenal sama Nabi Yusuf. Karena udah berubah, perubahannya besar, pesat, sehingga mereka nggak kenal sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan syarat, kalau kamu mau saya bantu lagi, datang lagi nanti kalau butuh saya kasih lagi, syaratnya kamu bawa saudara kamu, Bunyamin. Gitu. Akhirnya kan kemudian mereka pulang. Mereka pulang ngomong sama bapaknya, Nabi Yakub alaihissalam, wahai ayah, ya, kita di stop bantuan, nggak bakal bisa dapat bantuan lagi kalau seandainya kita nggak bawa adik kita yang bungsu ke Mesir. Akhirnya kan kemudian Nabi Yakub berkilah, nggak bisa, ya, nggak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kan awalnya di surat Yusuf apa? Saudara-saudaranya benci sama Nabi Yusuf kan, pengen ngebunuh. Kata sebagian saudaranya yang lain, jangan dibunuh, cemplungin aja ke sumur. Gitu. Nah akhirnya mereka bikin apa? Bikin alasan buat ngebawa Yusuf. Gimana kalau Yusuf main sama kita? Kan Nabi Yakub khawatir, ini anak kesayangan ini. Ya. Oh saya nggak mau, khawatir nanti kalau kalian main sibuk, akhirnya Yusuf terlupakan, dimakan sama serigala. Kata mereka apa? Oh kalau kita yang gede-gede, yang bagus-bagus badannya ini, yang banyak ini, ngebiarin Yusuf kemakan serigala, kita jadi orang yang rugi dong. Akhirnya dirayu, akhirnya dikasih tuh sama Nabi Yakub. Jalan Nabi Yusuf sama mereka, kemudian tengah jalan dicemplungin ke sumur. Ya, nanti antum baca sendiri ya, baca sendiri. Nanti bisa baca nanti. Nah, ketika sudah kan akhirnya Nabi Yakub setuju. Untuk apa? Disertakan Bunyamin dalam perjalanan mereka meminta bantuan. Karena kan paceklik, ya, ada paceklik pada saat itu, yang mau nggak mau harus apa? Harus minta kepada raja bantuan. Nah, ketika anak-anaknya mau pergi, Nabi Yakub bikin pesan di sini. Ayat 67 ini, ya, dan 68. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin
wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladu ilmin lima 'allamnah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Yakub alaihi salam, beliau mengatakan, wahai anak-anakku, jangan kalian masuk melalui pintu yang sama semuanya. Kalian ya ada 10 orang, ya. Ada 11 orang, ya kan, 1 minus Nabi Yusuf kan 12. Ya. 11 orang ini jangan masuk bareng-barengan pada satu pintu, yaitu pintu kota Memphis ketika itu, ya. Ibu kota Mesir kuno. Ada yang mengatakan sebagian ulama bukan Memphis tapi Pelosium. Ya kota Pelosium yang dekat dengan Memphis. Karena dia punya banyak pintu. Banyak pintu. Nah, kata Nabi Yakub, jangan kalian semuanya masuk ke dalam kota itu lewat satu pintu. Ya. Kenapa? Kata sebagian ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya apa? Ini disebabkan Nabi Yakub khawatir anak-anaknya terkena ain dari orang-orang. Karena anak-anak Nabi Yakub ini gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ya. Kalau masuk semuanya, apa nggak ngelongok semua nih? Yang apa? Penduduk kota, orang orang gharib, orang aneh, orang asing maksudnya. Ya, yang bukan penduduk kota tersebut pasti akan mudah diciriin. Ketika masuk dengan bergombol, ya, khawatir akan terkena ain atau hasad tadi, ya. Karena kan ain nggak mesti dari hasad, tapi juga orang yang hasad nggak mesti punya ain, begitu. Nah, kata Nabi Yakub, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hendaknya kalian masuk dari pintu yang berbeda-beda biar orang itu nggak sadar dengan kedatangan kalian. Karena kalian ini akan apa? Kedatangan kalian akan membuat orang itu menoleh gitu loh. Karena saking ganteng dan gagah-gagahnya. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk membela kalian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan takdir itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah aku bertawakal. Dan hendaknya kepadanya lah juga orang-orang bertawakal. Kata para ulama, yulahbab azabmu, di sini Nabi Yakub sedang mengajarkan tawakal dengan tawakal sebenar-benarnya. Yaitu apa? Tawakal sekaligus menjalankan sebab. Sebabnya apa? Jangan masuk dari satu pintu agar tidak terkena ain orang-orang yang hasad, mungkin yang dengki kepada kegantengan dan kegagahan anak-anaknya. Gitu. Tapi juga apa? Nabi Yakub mengatakan apa? Tawakalnya kalian, penjalanan sebab kalian ini yang masuk dari beberapa pintu yang berbeda itu tidak dapat menolak takdir Allah. Kalau Allah takdirkan kalian terkena ain, pasti akan terkena. Meskipun kalian sudah jalankan sebab. Makanya apa? Bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan bahwasanya tawakal dapat menolak kedengkian orang yang dengki kepada kita. Kemudian berikutnya. Yang ke-9. Tawakal sebagai sebab mendapatkan rizki. Tawakal sebagai sebab mendapatkan rizki. Dalilnya sudah pernah kita bahas. Lau annakum tatawakkaluna, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dalam bab yakin dan tawakal, bab ke-7.
Ya, Riyadhus Shalihin. Ya, bab yakin dan tawakal. Jadi kita sudah bahas tuh dalil itu. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya kalian akan diberikan oleh Allah rizki sebagaimana burung yang dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang bertawakal dengan sebenar tawakal akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya itu, yakin itu. Ya. Karena orang yang tawakal harus yakin, sebagaimana sudah kita jelaskan di bab yang ke-7, Riyadhus Shalihin. Babun fil yaqini wat tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Karena nggak mungkin orang itu tawakal kecuali disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10. Tawakal akan mengusir penyakit sombong dan ujub dari hati seorang hamba. Tawakal akan mengusir penyakit sombong dan ujub dari hati seorang hamba. Tawakal akan mengusir penyakit sombong dan ujub dari hati seorang hamba. Karena yolah bab ma'azakumullah. Kalau kita bertawakal kepada Allah berarti apa? Kita mengakui bahwa kita lemah. Kita mengakui bahwasannya kita ini nggak memiliki apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan. Ayolah bak, azakumullah. Maka ini akan apa? Menolak dan mengusir dari hati kita penyakit sombong. Karena kalau orang sombong tuh ngerasa apa? Ngerasa punya apa-apa. Dianggap semua orang itu rendah di hadapan dia. Dianggap semua orang itu lemah. Nggak bisa apa-apa. Dia yang mampu. Dia yang bisa. Nah, ketika seorang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka apa? Otomatis ya, rasa sombong, ujub tadi itu akan hilang. Kenapa? Karena dia mengakui di saat itu bahwa dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lemah. Inilah hakikat dari ayat yang sering kita baca dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kan hakikatnya tawakal itu apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya tandanya kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iyyaka na'budu tadfa'u ar-riya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, itu akan menolak riya dari hati seorang hamba. Karena ketika kita hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, berarti apa? Kita tujukan semua ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi mencari apa? Validasi dari makhluk, pujian dan sanjungan dari makhluk, itu enggak. Kita hanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Tadfa'ul kibriya, menolak kesombongan dari hati. Karena ketika kita minta tolong sama Allah, maka itu artinya tandanya kita lemah. Nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kita. Ya. Ketika orang bertawakal kepada Allah, maka hakikatnya dia apa? Lemah. Jadi serahkan semua urusannya kepada Zat yang maha kuat, yang maha sempurna, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-11. Tawakal akan mengusir anggapan sial dari hati seorang hamba. Tawakal akan mengusir anggapan sial dari hati seorang hamba. Hadisnya sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. At-tiyaratu syirkun.
At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggapan sial itu syirik. Anggapan sial itu syirik. Anggapan sial itu syirik. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Kita semuanya pernah terbetik dalam hati kita masalah anggapan sial ini. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan tawakal. Ini sudah kita bahas. Ya. Di bab-bab sebelumnya kalau antum ikut, ya. Jadi tawakal akan menolak, mengusir dari hati seorang hamba apa? Anggapan sial. Bahwasanya semuanya nggak bisa memberikan manfaat, semuanya nggak bisa memberikan bahaya kecuali siapa? Allah. Maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disaya apa? Anggapan-anggapan sial tersebut akan hilang. Yang ke-12. Tawakal merupakan sebab seseorang masuk surga. Tawakal merupakan sebab seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Seseorang yang bertawakal atau tawakal merupakan sebab seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sudah kita bahas di bab yang ketiga. Ya. Yaitu tentang apa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa ciri-cirinya? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta diruqyah, mereka yang enggak melakukan pengobatan dengan kai, mereka yang tidak melakukan anggapan sial, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Itu 4 sifat, ya, yang menjadi ciri khas orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu apa? Di akhirnya Nabi tutup, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13. Tawakal akan mewariskan kekayaan dan kecukupan. Tawakal akan mewariskan kekayaan dan kecukupan. Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazzalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terkena kefakiran, tertimpa kefakiran, kemiskinan, kesempitan rizki, kemudian ia adukan hal tersebut kepada manusia, maka kefakirannya, kesempitannya, kemiskinannya tidak akan dihilangkan sama Allah. Kemudian apa? Wa man anzalaha billah yushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin. Akan tetapi siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka hampir-hampir saja Allah berikan dia dengan rizki yang datang cepat atau lambat. Ini tawakal. Tawakal itu artinya apa? Menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dia adukan semua urusannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita ini seringkali ketika tertimpa kesulitan, kita yang kita tuju siapa dulu? Manusia terlebih dahulu. Allah kapan? Ketika kita nggak dapat jalan dari manusia, baru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak kepada Allah dulu? Ayolah Bapak, azakumullah. Makanya nggak heran ya, kefakiran dan kemiskinan kita nggak ditutup sama Allah, nggak dihilangkan. Kenapa? Karena kita selalu menggantungkan harapan kita kepada manusia, menyerahkan urusan kita kepada manusia. Coba kita nih, masing-masing kita nih, ketika kita tiba kesulitan, yang muter, yang nemplok di kepala kita siapa? Manusia.
Oh, si fulan tuh punya fulus lebih dia. Oh, si fulan tuh ya, dia orang mampu. Dia bisa bantu saya kayaknya. Gitu. Beda sama salafus saleh. Yang mereka apa? Yang mereka ketika mendapatkan kesulitan yang pertama kali mereka ketuk pintunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka serahkan semua urusannya kepada Allah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kemudahan-kemudahan kepada dia. Gitu. Sampai pun perkara terigu, perkara gula, ayolah bab, mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang remeh menurut kita, yang dalam pikiran kita, ya Allah terigu doang masa sih? Gitu loh. Terigu doang. Gula doang. Gitu. Tapi apa? Itulah kekuatan keyakinan salafus saleh, bagaimana mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal, yang memiliki segala sesuatu. Ketika keyakinan itu ada dalam hati kita, maka apa? Tenang kita hidup ini. Ya. Ketika ditimpa kemiskinan, kelaparan, kesempitan dalam hal rezeki, maka apa? Kita langsung meminta kepada Allah. Karena Allah yang punya apa? Kekayaan. Allah yang punya segala sesuatu. Allah yang punya, memiliki semua di alam semesta ini. Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu melakukan segala sesuatu, Allah yang maha berkuasa, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ketika keyakinan itu ada dalam hati kita, udah tenang kita. Tapi memang prakteknya sulit, susah. Perlu apa? Latihan. Penjabaran ini kita dengerin, kelihatannya apa? Gampang. Tapi butuh apa? Perjuangan ekstra untuk kita bertawakal kepada Allah. Latihan. Kalau kita nggak melatih diri kita, kapan kita bisa tawakal? Kalau kita nggak berusaha semampu kita, kemudian juga minta tolong sama Allah, kapan kita mau tawakal kepada Allah? Yang ada apa? Semua urusan kita limpahkan kepada manusia. Ayolah Bapak, jazakumullah. Tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya apa? Beda antara orang yang bertawakal dengan orang yang menjelaskan tentang tawakal. Gak semua orang yang menjelaskan tawakal dia bertawakal. Gak semua orang yang mempelajari tawakal dia bertawakal. Kapan diuji tawakalnya? Ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Makanya kita berusaha. Saya antum sama. Bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan ini fungsi dari belajar. Bagaimana kita mempelajari ilmu itu untuk apa? Diamalkan. Bukan lagi ujung-ujungnya kembali lagi kepada manusia, menyerahkan lagi urusan kepada manusia. Tidak. Kita sudah tahu prinsip tawakal bagaimana. Kita sudah tahu bagaimana tawakal itu yang benar seperti apa. Maka apa? Kita laksanakan dalam kehidupan dan minta tolong kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertawakal. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi.